Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Dalam manga One Piece kali ini, cerita berpusat pada bajak laut Kaido, di mana bajak laut Kaido kebanyakan berisi buah setan Zoan, mulai dari Zoan buatan, Zoan kuno hingga mythical Zoan. Masih menjadi pembicaraan yang cukup hangat mengenai pembicaraan buah setan Kaido ini. Dan hal yang ingin kami bicarakan kali ini adalah mengenai arti mendalam yang dirasakan oleh Kaido mengenai buah setan miliknya. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada One Piece chapter 795, itu adalah kali pertamanya Eiichiro Oda memunculkan Yonko Kaido secara lengkap. Di chapter tersebut, Kaido berencana bunuh diri dengan cara turun dari pulau langit. Namun ketika dirinya jatuh ke tanah, ia ternyata masih tetap hidup. Mungkin kita di sini merasa bahwa, wah gila, Kaido kuat banget. Fisik Kaido benar-benar tangguh. Gila, Kaido betul-betul superior dan semacamnya. Padahal di momen tersebut Eiichiro Oda secara tersirat ingin mengatakan tentang seberapa beruntungnya Kaido dalam kehidupan. Kaido bukan cuma kuat, tapi dia juga diikuti dengan nasib baik yang selalu ada di sisinya. Kaido dan nasib baik. Di One Piece chapter 795, Kaido merasakan kekalahan sebagai bajak laut sebanyak 7 kali, ditangkap oleh pihak angkatan laut atau bajak laut sebanyak 18 kali, disiksa berkali-kali, dan hidup sebagai seorang tahanan. Kaido diberi hukuman mati sebanyak 40 kali. Setiap dia akan digantung, talinya putus. Ketika dirinya berada di alat pemenggal kepala, pisaunya pecah. Ketika akan ditusuk, tombaknya rusak. Tidak ada satupun orang yang bisa membunuhnya, bahkan dirinya sendiri. Ya, ini semua adalah nasib baik yang mengikuti Kaido. Setiap upaya yang membunuh dirinya akan selalu pada kondisi hidup. Inilah mengapa Yamato mengkhawatirkan Luffy yang waktu itu melawan Kaido dalam pertarungan 1 versus 1. Tema bajak laut Kaido adalah permainan kartu. Permainan kartu ini sering digunakan di berbagai tempat, termasuk kasino. Biasanya digunakan untuk perjudian. Dan apa yang terjadi jika kita selalu memiliki nasib baik dalam permainan ini? Ya, kita akan selalu menang. Dan kira-kira apa yang membuat Kaido selalu beruntung atau memiliki nasib baik? Apakah kekuatannya? Bukan, melainkan dari buah setannya. Keberuntungan dan kutukan. Di Arc Reverie, kita sempat mengetahui obrolan antara Kaido dengan Big Mom melalui Denden Mushi. Di momen tersebut, Big Mom menyentil mengenai hutang budi seumur hidup Kaido, yang artinya hutang budi tersebut sepertinya mempengaruhi keberlangsungan hidup Kaido. Lalu di One Piece chapter 999, kita mengetahui bahwa pada saat God Valley, di momen bajak laut Rocks hancur, Big Mom adalah orang yang memberikan Kaido buah setan mythical Zoan Uo Uonomi. Dan di sini Big Mom mengatakan, kau seharusnya berhutang budi padaku. Dan sekarang kita bisa mengetahui anugerah yang Kaido terima dari buah setan yang diberikan oleh Big Mom tersebut. Buah setan yang diterima oleh Kaido mampu membuat dirinya bertransformasi menjadi seekor naga yang sangat besar. Yang mana jika kita teliti lebih dalam, buah setan yang Kaido terima ini adalah keberuntungan sekaligus kutukan bagi Kaido. Keberuntungannya, berkat buah setan ini, Kaido bisa sampai di titik yang sekarang. Mungkin dirinya bukanlah apa-apa ketika di bajak laut Rocks, karena di momen tersebut Kaido masih belum memiliki kekuatan buah setan ini. Dan buah setan Kaido ini dikatakan basicnya adalah ikan koi. Dan apakah nakama tahu, di Jepang, koi adalah simbol keberuntungan, kemakmuran dan juga ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Koi hias adalah simbol budaya Jepang dan terkait erat dengan identitas nasional negara tersebut. Lalu ikan koi ini dikenal dengan legenda air terjun, di mana ada legenda tentang koi yang berusaha keras untuk menaklukkan sebuah air terjun. Ketika dirinya mampu menaklukkan air terjun, para dewa melihatnya dan mengubah ikan koi tersebut menjadi seekor naga emas dengan simbol sebagai kekuatan dan ketekunan. Dan di Cina, naga emas tersebut sering diartikan sebagai keberuntungan. Inilah mengapa nasib baik selalu ada di tangan Kaido.
aspek dari buah setannya membawanya pada keberuntungan. Dan kenapa hal ini bisa juga dikatakan sebagai kutukan bagi Kaido? Karena buah setannya adalah buah setan yang membawanya menjadi seorang petarung terkuat saat ini. Karena buah setan tersebutlah Kaido menjadi orang teratas. Namun karena buah setan tersebut juga Kaido tidak bisa keluar dari posisi teratas dengan gaya seorang prajurit. Kita semua tahu bahwa Kaido menginginkan untuk mati dengan gaya yang cukup keren. Mati sebagai seorang prajurit, mati layaknya seorang Shirohige. Namun dengan nasib baik yang berada di sisinya, Kaido tidak bisa melakukan hal tersebut. Yang karena hal itulah Kaido berencana untuk membuat perang besar, berharap ada yang bisa mengalahkan nasib baiknya dan mati dengan gaya yang keren. Sebuah anugerah. Tema One Piece saat ini berpusat pada teknologi, mulai dari Arc Punk Hazard dan kemudian ditekankan secara terang-terangan di Arc Whole Cake Island melalui sebuah penemuan ilmuwan yang menemukan formula perubahan genetik. Dan bagi mereka yang menggunakan perubahan genetik, ini sama saja seperti memberikan sebuah anugerah kepada seseorang. Kita bisa melihat saudara-saudara Sanji yang memiliki ketahanan fisik luar biasa, lalu memiliki kemampuan elemen. Mereka adalah petarung yang cukup hebat. Dan lagi-lagi secara bersamaan ini adalah anugerah dan kutukan bagi mereka. Mereka akhirnya tidak bisa merasakan emosi. Dan Sanji saat ini berada di kondisi yang sama. Ia mendapatkan tulang yang super kuat, ketahanan fisik yang sangat mantap. Namun di sisi lain bagi Sanji ini adalah kutukan. Dirinya tidak mau jadi seperti saudaranya yang tidak memiliki perasaan. Begitu pula dengan para pengguna buah setan. Pengguna buah setan dari mulai Paramecia, Zoan hingga Logia, mereka akan diberi anugerah untuk mendapatkan kekuatan spesial. Namun di sisi lain mereka akan dikutuk oleh lautan karena mereka tidak bisa berenang. Sehingga kesimpulannya, cerita One Piece sekarang berpusat pada Kaido. Ia adalah villain yang harus dikalahkan. Namun untuk kali ini Eiichiro Oda bukan hanya membuat villain tersebut berdasarkan seberapa besar kekuatan yang ia miliki, bukan hanya berdasarkan seberapa berbahayanya villain tersebut. Oda menaruh hal lebih pada Kaido, yakni mengenai seberapa besar nasib baik dan keberuntungan yang ada di tangan Kaido. Inilah mengapa di chapter 795 kita disuruh untuk bertaruh pada Kaido jika Kaido bertarung 1 versus 1. Ya, layaknya kasino. Jika kita disuruh berjudi untuk memihak Kaido atau musuh, dengan nasib baik yang dimiliki oleh Kaido, mungkin kita akan bertaruh pada Kaido. Ini juga alasan mengapa tema untuk mengalahkan Kaido bukanlah 1 versus 1. Dari awal cerita Onigashima, Kaido selalu diberi panggung dengan cara diserang beramai-ramai. Mulai dari Akazaya melawan Kaido, kemudian Supernova melawan Kaido, dan yang terakhir Luffy versus Kaido. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Karena setelah kita mengetahui arti mendalam buah setan Kaido pada diri Kaido, kini kita akan melihat bagaimana sang tokoh utama bertarung melawan villain yang selalu mendapatkan keberuntungan. Akan selalu ada momen bagus bagi Kaido jika bertarung 1 versus 1. Dan dulu Oden Kozuki sudah merasakannya, betapa beruntungnya nasib Kaido jika 1 melawan 1. Dulu Oden Kozuki sudah mendapatkan momen pertarungan, dirinya sudah mampu melukai Kaido. Namun tiba-tiba ada orang yang menyamar menjadi Momonosuke, yang akhirnya pandangan Oden Kozuki pun teralihkan. Pertarungan berlanjut dan Kaido menghajar Oden dalam 1 kali pukulan. Dan kerennya Eiichiro Oda pada arc Dressrosa menyelipkan unsur taruhan pada Monkey D. Luffy, yakni melalui Fujitora pada chapter 760, di mana Fujitora memutuskan untuk menyerahkan masalah Doflamingo pada bajak laut topi jerami. Fujitora memutuskan hal tersebut melalui sebuah taruhan dadu. Dan di One Piece chapter 791, Fujitora menyaksikan dengan mata tertutupnya bahwa taruhannya berhasil. Luffy memenangkan pertarungan melawan Doflamingo. Sehingga ini akan menarik. Pertarungan Luffy dengan Kaido bukan hanya soal Haki Ryo atau Haki Raja, melainkan ini juga soal seberapa besar nasib baik yang ada di pihak mereka berdua. Ya, itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya?
Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.